Oke. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ke A dari Perdagangan Konsumen yang menganalisis perusahaan Garmin khususnya Smartwatch Forerunner 965. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya sendiri yaitu Van Fatullah dengan NIM 1401223030. Selanjutnya teman saya, David. Baik, dengan saya Habib Zakta Aulaji dengan NIM 140 122 3130. Dengan teman saya selanjutnya, Nama saya Aura Nazma Akila dengan NIM 1401223365. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Al-Ghaffar dengan NIM 1401220179. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Daniati Karitsi dengan NIM 1401223180. Perkenalkan, nama saya Nafesa Norazlina dengan NIM 1401223289. Next. Baik, jadi saya Garmin Forerunner 965, sebuah jam tangan pintar GPS berformat tinggi yang dirancang untuk atlet dan penggemar kebugaran, menimbulkan beberapa pertimbangan etika, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan penggunaan bahan baku. Yang pertama ini ada dampak lingkungan. Produksi smartwatch ini memerlukan bahan mentah seperti litium dan kobalt yang dapat merusak ekosistem. Selain itu, limbah elektronik atau e-waste bisa mencemari tanah dan air jika tidak diatur ulang dengan baik. Yang kedua ada penggunaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan biasanya berasal dari sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan. Oleh Sayangnya proses penambangan seringkali melibatkan praktik kerja yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan seperti Garmin untuk memastikan bahan baku mereka diperoleh secara etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dampak produksi dan transportasi. Proses produksi membutuhkan energi tinggi dari bahan bakar fosil yang meningkatkan emisi karbon. Selain itu, transportasi dari luar negeri juga menambahkan jejak karbon akibat penggunaan pesawat dan kapal. Yang keempat, privasi data dan pengguna. Smartwatch seperti Garmin Forerunner 965 ini mengumpulkan data pribadi seperti lokasi dan informasi kesehatan yang bisa menimbulkan risiko bagi privasi pengguna. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan data sangat diperlukan. Dan yang kelima, keterlibatan dalam praktik keberlanjutan. Garmin mulai menggunakan bahan daur ulang dan mengurangi plastik dalam kemasan. Sebagai konsumen juga kita perlu memilih produk dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan hak kerja. Next. selanjutnya dampak pasar Garmin Forerunner 965. Zaman sekarang ini, kesadaran konsumen terhadap isu etika dalam produksi elektronik semakin meningkat, memengaruhi keputusan pembelian dan persaingan pasar. Konsumen kini mencari produk dengan jejak karbon rendah dan bahan baku yang diperoleh secara etis. Jika Garmin tidak menangani isu seperti dampak lingkungan, limbah elektronik, dan transparansi rantai pasokan, mereka berisiko menghadapi boikot, penurunan loyalitas, dan citra buruk. Hal ini dapat membuat Garmin Forerunner 965 kalah bersaing dengan merek seperti Apple dan Samsung yang telah menerapkan kebijakan keberlanjutan untuk menarik konsumen yang peduli akan lingkungan. Selanjutnya, berikut adalah bagaimana etika konsumen mempengaruhi strategi pemasaran Garmin. Yang pertama, ada transparansi dalam rantai pasok. Konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan dan tenaga kerja ingin tahu dari mana bahan baku berasal. Garmin dapat menerapkan strategi pemasaran berbasis transparansi seperti sertifikasi bahan baku yang diperoleh secara etis atau video dokumenter mengenai proses produksi mereka. Selanjutnya, ada kampanye berkelanjutan. Pada hal ini, dampak produksi terhadap lingkungan sangat penting. Garmin dapat menonjolkan penggunaan bahan daur ulang, pengurangan limbah elektronik, dan efisiensi energi dalam produksi. Strategi pemasaran dapat mencakup kampanye Go Green with Garmin yang menawarkan program daur ulang menggunakan perangkat lama. Selanjutnya ada pemasaran berbasis privacy dan keamanan data.
Kekhawatiran tentang privasi data sangat tinggi. Garmin perlu menekankan bagaimana mereka melindungi informasi pengguna. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu penyuluhan tentang kebijakan keamanan data, sertifikasi keamanan cyber, dan fitur-fitur yang memberikan pengguna kendali penuh atas data mereka. Selanjutnya, menargetkan konsumen yang peduli etika dengan pesan khusus. Konsumen modern lebih selektif dalam memilih produk berdasarkan dampak sosial dan lingkungan. Garmin dapat menerapkan strategi pemasaran yang menyesuaikan pesan iklan berdasarkan segmen pasar, misalnya segmentasi teknologi hijau yang menargetkan konsumen yang mendukung keberlanjutan dengan menonjolkan aspek ramah lingkungan dari produk mereka. Lalu bisa juga dapat segmentasi atlet profesional yang mengedepankan etika produksi dan keamanan data bagi pengguna yang sering menggunakan perangkat untuk melacak kesehatan mereka. Selanjutnya, strategi harga premium untuk produk berkelanjutan. Konsumen yang peduli akan isu etika kebanyakan bersedia untuk membayar lebih produk yang ramah lingkungan dan memiliki rantai pasokan yang bertanggung jawab. Garmin dapat menerapkan strategi harga premium dengan memasarkan produknya sebagai perangkat yang bukan hanya canggih, tetapi juga etis. Lalu yang terakhir, kerjasama dengan influencer berorientasi etika. Di sini Garmin juga dapat bekerja sama dengan aktivis lingkungan maupun atlet yang mendukung keberlanjutan untuk memperkuat citra mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Bekerja sama dengan influencer dapat mendukung keberlanjutan yang meningkatkan kredibilitas merek di mata konsumen. Next slide. Selanjutnya, dampak lingkungan Garmin Forerunner 965. Yang pertama ada emisi karbon, di mana ada produksi, yaitu ekstraksi bahan baku, ada titanium, Corning Gorilla Glass 3, yaitu membutuhkan energi yang tinggi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada manufaktur komponen, yaitu ada sirkuit elektronik, sensor, baterai lithium-ion, layar AMOLED, yaitu menggunakan banyak energi. Setelah itu ada distribusi, di mana pengiriman internasional, udara, dan laut berkontribusi pada emisi karbon. Setelah itu ada transportasi darat untuk ke toko atau pelanggan juga menambah jejak karbon. Setelah itu ada penggunaan energi di mana pengisian ulang baterai secara berkala dan sebagian besar listrik masih berasal dari sumber yang tidak ramah lingkungan. Boleh di next. Oke. Yang kedua ada limbah elektronik, di mana baterai lithium-ion mencemari tanah dan air yang jika dibuang sembarangan, serta berisiko meledak. Setelah itu ada layar AMOLED dan sirkuit elektronik, di mana mengandung bahan kimia dan logam berat yang berbahaya. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya alam, yaitu titanium dan Gorilla Glass 3 memerlukan energi yang tinggi dalam proses ekstraksi dan pemurnian. Setelah itu teknologi pengisian daya surya juga mempunyai beberapa model untuk membantu mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke literature review. Jadi untuk memahami lebih dalam tentang etika konsumen, dampaknya terhadap pasar, serta konsekuensi lingkungan dari produk seperti Garmin Forerunner 965, kami merujuk pada berbagai literatur akademik yang relevan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada pengaruh etika konsumen terhadap perilaku pasar berdasarkan Chatterjee. Terus yang kedua ada dampak lingkungan dari produk elektronik menurut Nuss dan Ekelman. Terus yang ketiga ada keamanan data dan privasi pengguna menurut Roman. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran berbasis keberlanjutan menurut Chatterjee. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk konsumen saat ini semakin peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari produk yang mereka beli. Mereka tidak hanya ingin mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga memastikan bahwa produk tersebut dibuat dengan cara yang etis, seperti menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan memastikan kesejahteraan pekerja dalam rantai pasokan. Kesadaran ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam praktik bisnis mereka. Selain itu, di era digital, privasi dan keamanan data menjadi aspek yang sangat penting.
Konsumen ingin tahu bagaimana data pribadi mereka digunakan, apakah aman, dan siapa saja yang memiliki akses terhadapnya. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun kepercayaan dengan memberikan transparansi terkait pengelolaan dan data serta menerapkan sistem keamanan yang kuat. Untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin sadar akan lingkungan, bisnis harus mengadopsi pemasaran yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa prinsip ramah lingkungan harus diterapkan di seluruh aspek bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga kemasan yang digunakan. Konsumen cenderung lebih loyal terhadap merek yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah komitmen terhadap ekonomi hijau. Inovasi produk harus mendukung pengurangan emisi karbon dan perlindungan lingkungan. Misalnya, beberapa perusahaan teknologi kini mulai menggunakan material daur ulang dalam produk mereka atau mengembangkan teknologi hemat energi daur ulang dalam produk mereka, atau dengan cara ini juga perusahaan tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan, tetapi juga meningkatnya daya tarik produk di mata konsumen. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai penetapan harga yang etis dan dampak lingkungan. Yang pertama, penetapan harga yang etis berarti harga harus transparan dan mencerminkan biaya produksi yang adil, termasuk upah pekerja dan dampak lingkungan. Konsumen kini semakin peduli terhadap bagaimana produk dibuat dan apakah harga yang mereka bayarkan juga mendukung praktik yang bertanggung jawab. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen adalah dengan menggunakan sertifikasi etis, seperti fair trade yang menjamin bahwa produk diproduksi dengan standar sosial dan lingkungan yang baik, serta karbon netral yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimbangi emisi karbonnya. Produk dengan sertifikasi ini lebih menarik bagi konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Selain itu, selain itu, strategi harga berbasis keberlanjutan dapat diterapkan dengan menawarkan harga premium pada produk yang ramah lingkungan. Konsumen yang peduli terhadap etika dan keberlanjutan seringkali bersedia membayar lebih untuk membayar produk yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Lalu untuk dampak lingkungan, produksi dan distribusi smart world seperti Garmin Forerunner 965 memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Salah satu isu utama adalah emisi karbon, di mana proses manufaktur komponen seperti baterai lithium ion dan layar AMOLED membutuhkan energi tinggi yang seringkali berasal dari bahan bakar fosil. Selain itu, limbah elektronik menjadi tantangan besar. Banyak perangkat elektronik yang dibuang begitu saja setelah tidak digunakan. Padahal komponennya mengandung bahan kimia yang berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah ini. Sebagai bentuk inovasi, Garmin mulai mengembangkan teknologi pengisian daya surya atau solar yang mengurangi ketergantungan pada listrik dan membantu menekan emisi karbon. Selain itu, mereka juga memiliki program daur ulang, di mana pengguna dapat mengembalikan perangkat yang lama mereka agar dapat diproses kembali dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, sekaligus meningkatkan citra merek di mata konsumen. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.